Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKI Bintaro yang terkasih. Saya harap kita tetap bersyukur kepada Yesus Kristus walaupun kita bertemu dalam kondisi seperti saat ini. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan doa, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita fokus untuk mengarahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapa, saat ini kami datang kepadamu dan terlebih dahulu kami mohon ampun akan semua salah dan dosa kami yang selalu mendukakan hatimu Bapa. Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup, malam ini walaupun kami tetap harus berada di rumah kami masing-masing, kami masih bisa beribadah dan bersekutu kepadamu Bapa melalui persekutuan doa kami Jemaat GKI Bintaro ini. Di masa di mana bangsa Indonesia bahkan seluruh bangsa mengalami kondisi yang sama, namun kami seluruh anak-anakmu yang percaya penuh kepada pengorbananmu di kayu salib, melalui darahmu, tebusanmu yang suci dan kudus, kami telah dibayar lunas Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami adalah jiwa-jiwa yang berkemenangan, yang memiliki kuasa untuk menolak semua penyakit bahkan virus sekalipun dari dalam tubuh kami. Urapi untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Yesus, rakyat Indonesia, dan juga untuk hambamu Pendeta Sari Haswarani Tias. Kami mau mendengarkan akan pesan kehidupan. Urapi dia dan juga jemaatmu di rumah. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa dan permohonan kami melalui anakmu yang telah disalibkan di Golgota. Kami telah berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah dan tetap di rumah. Tuhan berkati. Jalan hidup ini sulit dimengerti. Ketika susah melanda, kita mengeluh. Kita lupa kita memiliki Tuhan yang selalu bersama kita. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, didiklah aku dan ujilah. Bentuklah aku sesukamu, agar terang Kristus di hidupku pun nyatalah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah
Salam dalam kasih Kristus, Jemaat GKI Bintaro yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali meskipun dengan cara yang tidak biasa. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada tahun ini kami diizinkan kembali merayakan masa di mana para murid tengah menantikan turunnya Roh Kudus. Sehingga pada tahun ini kami pun kembali diizinkan menghayati persekutuan yang kala itu sedang dilakukan oleh para murid dalam menanti datangnya Roh Kudus. Meskipun tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya oleh karena kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap hadir dalam kehidupan kami. Maka meskipun kami tidak berjumpa secara langsung, Tuhan tetap menyatukan kami oleh kuasa Roh Kudus dalam persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan sabda-Mu. Kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan bagi kami kerendahan hati untuk terus bersedia membuka diri bagi sabda Tuhan. Telinga yang terbuka, hati dan pikiran yang terbuka. Supaya sabda Tuhan itu dapat leluasa menjumpai dan masuk dalam kehidupan kami serta mendandani hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya dapat Kau pakai menyampaikan sabda-Mu dengan kuasa-Mu. Juga bekerjalah atas seluruh peralatan yang kami gunakan, sehingga persekutuan kami dan perenungan sabda Tuhan ini boleh berjalan dengan baik dalam kuasa Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah membagikan pesan kehidupan. Sabda Tuhan akan kita perhatikan dari 1 Petrus 3 ayat 15b sampai dengan 16. 1 Petrus 3 ayat 15b sampai 16. Saudara-saudara sekalian boleh membukanya lewat Alkitab masing-masing maupun memperhatikan tayangan yang ada di sini. Izinkan saya mengajak kita untuk membaca dimulai dari ayat yang 15a. 1 Petrus 3 ayat 15a sampai 16, demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya bersedia untuk memelihara sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dalam firman Tuhan yang kita baca, ada kata tentang fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Jadi pengertiannya memang sangat tidak baik ya. Perkataan yang bohong, yang sengaja disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Perbuatan fitnah ini dipandang sebagai perbuatan yang jahat, karena meskipun hanya kata-kata, tapi sesungguhnya dia bisa menghancurkan hidup orang. Maka ada satu kalimat terkenal berkata, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, yang menegaskan bahwa betapa fitnah itu sesuatu yang sangat jahat karena bisa menghancurkan hidup seseorang. Tidak membunuh secara fisik, tetapi mentalnya, hatinya dibunuh dan dihancurkan.
Pernahkah saudara-saudara mengalami yang namanya fitnah ini? Silakan diingat-ingat. Jika pernah, rasanya seperti apa? Pasti rasanya sangat menyakitkan. Jika sudah pernah, maka kita tidak sendirian. Hampir semua orang pernah mengalami pengalaman menyakitkan ini. Bahkan ada satu meme yang mengatakan seperti ini, bukan hanya manusia, tapi yang namanya udang pun merasa dirinya difitnah. Meme ini mengatakan seperti ini. Sudah jelas kami beredar di pasar. Lantas siapa yang bilang kami di balik batu? Itu fitnah, katanya. Karena kita sering mengatakan ada udang di balik batu. Udang merasa lebih sering ada di pasar daripada di balik batu. Meme ini hanya mau mengatakan bahwa sebenarnya pengalaman difitnah itu mungkin menjadi pengalaman yang kerap dialami oleh banyak orang. Bahkan udang pun juga mengalami difitnah. Jemaat penerima surat 1 Petrus yang tadi kita baca juga mengalami fitnah. Bahkan tidak hanya fitnah. Di ayat 16 mereka mengalami derita. Sudah difitnah, penderitaan pun mereka alami. Untuk itu Petrus memberikan nasihat kepada mereka yang tengah berada dalam situasi yang tidak mudah ini. Apa yang dinasihatkan oleh Petrus bagi mereka? Surat Petrus yang tadi kita baca, ini memang ditulis oleh Rasul Petrus yang sudah mengalami pemulihan dari seorang penyangkal menjadi seorang yang dipercaya berkarya bagi Kristus. Kalau kita mengingat firman Tuhan yang kita dengar pada tanggal 17 Mei yang lalu di hari Minggu, kita melihat bagaimana Petrus ini sempat tenggelam di dalam rasa bersalahnya karena dia telah menyangkal Kristus, menyangkal mengenalnya. Tetapi Kristus kemudian menjumpainya dan memulihkannya. Sehingga Petrus ini dipercaya untuk menggembalakan domba-dombanya. Petrus di sini membuktikan kepada kita bagaimana karya pemulihan itu terjadi luar biasa dalam hidupnya. Sehingga dia menuliskan surat 1 Petrus yang sangat menguatkan jemaat kala itu. Surat ini kemungkinan ditulis pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Jadi ini sebelum terjadinya penganiayaan besar oleh Kaisar Nero pada tahun 64 Masehi kepada orang-orang Kristen. Jadi kita tahu bahwa orang Kristen pernah mengalami satu penganiayaan yang jahat, yang sangat dahsyat pada masa Nero ini, dan itu pada 64 Masehi. Tapi sebelumnya mereka sebenarnya sudah mengalami berbagai macam penderitaan. Surat ini ditulis sebenarnya untuk memberikan nasihat dan juga kekuatan bagi mereka. 1 Petrus pasal 3 ini berbicara satu hal yang sangat khas, yaitu menderita dengan sabar. Menderita, tapi diminta untuk sabar. Jadi di sini nampak jelas bahwa Petrus dengan sengaja menuliskan surat ini memang untuk menguatkan. Kalau kita lihat alamat tujuannya adalah pada jemaat diaspora. Di tengah tantangan yang mereka alami. Kenapa? Ya tadi itu. Karena mereka sedang mengalami penderitaan karena iman mereka. Bukan penderitaan karena salahnya mereka sendiri. Tapi penderitaan karena iman mereka. Karena iman mereka kepada Kristus itulah mereka mengalami fitnah dan ancaman penderitaan bagi mereka. Nah, bacaan kita tadi diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15b sampai dengan 16. Kita akan memperhatikan ayat 15b. Ada kata hal pertanggungan jawab. Ayat 15b yang bicara tentang pertanggungan jawab ini sebenarnya berasal dari kata asli apologia. Yang arti lebih tepatnya sebenarnya adalah pembelaan. Jadi terjemahan lebih tepatnya sebenarnya memang ya pembelaan. Dari kata apologia ini sebenarnya dipakai sebagai istilah teknis untuk aktivitas membela iman. Dalam hal ini adalah membela iman Kristen. Jadi melalui apologia atau apologetika, orang Kristen berusaha memberikan penjelasan maupun jawaban terhadap kritik maupun kesalahpahaman di pihak luar itu yang kemudian terjadi.
Nah, Petrus meminta pembaca suratnya untuk siap sedia memberikan pembelaan. Jadi tidak dibiarkan. Pembaca surat Petrus diminta memberikan pembelaan dalam arti penjelasan terhadap orang lain tentang pengharapan yang ada pada mereka. Jadi mereka harus bisa menjelaskan tentang iman, tentang pengharapan yang ada pada mereka. Jadi kalau di sini kita lihat sebenarnya ayat ini bicara soal dasar, cara, dan tujuan apologia atau pembelaan. Dasarnya ada pada ayat 15a. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya sebenarnya adalah takut dan hormat kepada Kristus. Takut dan hormat kepada Kristus. Itu dasarnya. Caranya apa? Caranya ada pada ayat 15b sampai 16 tadi. Siap sedia pada segala waktu. Jadi ada kesiapsediaan pada segala waktu. Dengan lemah lembut dan hormat. Lalu disertai dengan hati nurani yang murni dan hidup saleh. Jadi artinya di sini tidak menggunakan kekerasan, apalagi angkat senjata, tidak dengan merendahkan orang lain pada saat berargumentasi. Di gambar sebelah kiri ada nampak tentang sebuah novel yang kemudian sempat difilmkan menjadi The Da Vinci Code. Kala itu orang Kristen merasa digegerkan karena dianggap menyerang iman Kristen. Di sini sebenarnya kita harus bisa melakukan apologia, tidak dengan kekerasan, tidak dengan angkat senjata, tidak dengan merendahkan orang lain kalaupun harus berargumentasi. Kala itu kita tidak bereaksi berlebihan, tetapi ketika kita diminta menjelaskan, kita bisa melakukannya dengan tulus. Kata yang dipakai dalam Alkitab tadi adalah nurani yang murni. Dan juga dengan menunjukkan kesalehan hidup kita. Artinya kita tidak hanya pandai untuk berbicara, tetapi ada nyambungnya, kesinambungan antara pengetahuan yang kita punya dengan kehidupan nyata yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tadi dasar dan caranya sudah. Tujuannya apa? Tujuannya ada pada ayat 16. Ada kata menjadi malu. Orang yang memfitnah menjadi malu. Di sini bukan kita berarti disuruh mempermalukan orang yang memfitnah kita, bukan. Tapi orang yang memfitnah diubah pandangannya melalui pembelaan yang kita lakukan. Dengan cara yang benar tadi itu. Tidak dengan kekerasan tadi ya, tapi dengan cara yang benar. Goalnya, tujuannya adalah orang yang memfitnah diubah pandangannya melalui pembelaan yang kita lakukan. Pandangan yang diubah ini adalah pandangan yang penuh kebencian. Diubah, dibalik menjadi melihat Kristus melalui kelemah lembutan yang kita tunjukkan, hormat yang kita tunjukkan, nurani yang murni yang ada dalam diri kita dan kesalehan hidup kita. Itu yang diajarkan oleh Rasul Petrus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membagikan pesan kehidupan dari hidup kita sebagaimana dikehendaki Tuhan. Ada dua hal penting yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kita tetap hidup dalam Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Tetap hidup dalam Tuhan dalam segala situasi hidup. Kalau kita ingin bisa memberikan pesan kehidupan, maka yang pertama harus kita lakukan ini. Tetap hidup di dalam Tuhan dalam segala situasi hidup. Apa maksudnya? Izinkan saya bertanya. Dalam situasi seperti apa dari dua gambar ini yang bisa membuat hidup kita tidak benar di dalam Tuhan? Gambar yang sebelah kiri itu bicara soal ketika kita berada dalam kesulitan, kesedihan. Gambarnya orang yang sedang sedih dan merenung. Penderitaan seperti jemaat di surat Petrus. Atau ketika hidup kita bahagia. Pada gambar yang sebelah kanan. Menurut saudara mana hidup yang bisa membuat kita tidak benar?
tidak di dalam Tuhan. Ketika kita menderita atau ketika kita bahagia. Di sini kita mau bersama belajar untuk waspada. Kita perlu waspada bahwa hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, hidup kita dilimpahi dengan berkat yang menyenangkan kita, ketika kita tidak menyikapinya dengan tepat, maka itu bisa membuat kita berpaling pada kejahatan dan melupakan Tuhan. Kita tentu ingat 3 ta ini. Harta, tahta, wanita. Nggak cuma wanita, bisa pria juga. Ketika orang diberkati dengan harta, dengan tahta, dia bisa terjebak pada kelemahan yang lain. Diberi hal yang menyenangkan, bisa membuat seseorang tidak di dalam Tuhan. Tapi tidak cuma ini. Kita perlu waspada bahwa kesulitan dan penderitaan juga bisa membuat kita berpaling kepada kejahatan dan tidak di dalam Tuhan. Karena tidak mudah juga. Kalau tadi tidak mudah mengelola berkat Tuhan dengan tepat, juga tidak mudah ketika kita dalam penderitaan dan kesengsaraan. Maka banyak orang berpaling kepada kejahatan dan memilih jalan pintas. Ini gambarnya adalah jalan pintas. Kita cari jalan pintas. Ketika sakit, mungkin kita memilih untuk pergi kepada orang pintar menggunakan cara-cara yang tidak di dalam Tuhan. Karena dikasih tahu oleh tetangga kita begini begitu, dikasih tahu teman, katanya manjur dan sebagainya. Karena kita ingin sembuh, maka kita kemudian tidak di dalam Tuhan. Atau kita ingin sukses dengan cara-cara yang tidak berkenan. Kita menggunakan uang, kekuasaan, kedudukan yang kita pikir cukup kuat dibanding dengan kuasa Allah. Jadi rupanya 2 situasi ini sama-sama bisa membuat kita tidak hidup di dalam Tuhan. Nasihat Petrus tengah derita tadi. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya, takut dan hormat kepada Kristus. Pesan ini berlaku bagi kita dalam berbagai situasi kehidupan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kepadanya kita takut dan hormat. Dalam segala situasi, entah sedang bahagia, berlimpah berkat, maupun sedang di dalam penderitaan yang sulit, kita tetap takut dan hormat kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti lagu sekolah minggu yang berkata, jalan serta Yesus. Lagu ini biasa kita pakai untuk permainan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Dalam segala keadaan, kita hidup di dalam Tuhan. Jika itu bisa kita lakukan, ada pesan kehidupan yang bisa kita sampaikan kepada yang lain. Oleh karena entah kita sedang menderita seperti jemaat pada surat Petrus, maupun kita sedang berlimpah berkat Tuhan, kita tetap di dalam Tuhan. Yang kedua adalah, kalau Tuhan sudah ada dalam diri kita, yang kedua yang kita penting ingat adalah biarkan Tuhan yang nampak dalam hidup kita. Jadi kita kalau jadi orang yang tetap setia kepadanya, entah di dalam suka maupun duka, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang nampak dalam hidup kita. Mari kita ingat tadi, dalam ayat 16, apologia itu tujuannya adalah untuk membuat mereka yang memfitnah menjadi malu. Lebih tepat adalah orang yang memfitnah diubah pandangannya melalui pembelaan yang kita lakukan. Pandangan yang penuh kebencian diubah menjadi mereka melihat Kristus melalui kelemah lembutan, hormat, nurani yang murni, kesalehan hidup yang kita tunjukkan. Jika fitnah, kejahatan, kebencian yang membuat kita menderita, kita balas dengan hal yang sama, maka kita sama jahatnya. Kristus tidak nampak dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah dewasa dan memberi kesempatan Tuhan bekerja membentuk kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan penuh hormat, seperti yang diajarkan oleh Petrus tadi.
kita juga menjadi kehilangan kesempatan untuk mengubah kebencian sesama, untuk melihat Kristus melalui hidup kita. Jadi kalaupun kita sedang mengalami situasi fitnah, dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Biarkan itu menjadi kesempatan untuk Tuhan membentuk kita dan sesama kita melihat Kristus dalam hidup kita. Saya akan menceritakan ada sejarah gereja yang luar biasa sebenarnya. Orang Kristen sempat mengalami penganiayaan dan kebencian dari banyak orang di sekitarnya. Tapi ada perubahan besar terjadi di pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung namanya. Setelah sebelumnya mereka mengalami penganiayaan yang hebat. Konstantinus Agung berpikir bahwa menganiaya orang Kristen itu bukan hal yang baik bagi negara. Dia justru melihat ajaran Kristus tentang persaudaraan dan persatuan dalam iman Kristen itu penting bagi kesatuan dan kekuatan negara. Ya, memang awalnya dia melihatnya, wah ini ajaran yang baik, bisa secara politis berdampak baik. Tetapi selanjutnya terjadi yang namanya keputusan Milano. Kaisar ini bersimpati dan melindungi orang Kristen dan mengeluarkan keputusan Milano yang berisi, yang pertama gereja diberikan kebebasan penuh untuk beraktivitas. Milik gereja yang dirampas, negara dikembalikan, bahkan pemerintah memberikan fasilitas untuk membangun gedung-gedung gereja yang dirusak oleh karena masa penganiayaan. Dan hari Minggu dijadikan sebagai hari ibadah resmi. Jadi diawali dengan melihat keindahan iman Kristen yang nampak melalui kehidupan orang-orang yang teraniaya itu, terjadi sebuah perubahan besar. Kaisar ini kemudian mengubah cara pandangnya. Bahkan kemudian nantinya kekristenan menjadi agama negara. Meskipun setelah itu memicu hal yang tidak baik, yang mau saya sampaikan adalah bahwa ketekunan orang di dalam penderitaan kala itu telah membuat orang tertarik dan melihat Kristus dalam hidup mereka. Pesan kehidupan apa yang kita sampaikan di tengah penderitaan maupun kebahagiaan yang kita alami? Apakah di tengah kebahagiaan kita orang bisa melihat Kristus yang nampak? Maupun di tengah penderitaan orang bisa melihat Kristus yang juga nampak dari hidup kita. Seperti pujian dalam NKB 204. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus di dalammu? Demikian perenungan firman Tuhan ini. Kiranya kita semua terus dibentuk oleh Tuhan untuk dapat memancarkan Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga ada pesan kehidupan yang bisa kita ceritakan. Bahwa kehebatan kita entah dalam suka maupun duka terjadi karena karya Tuhan dalam hidup kita. Ceritakan pesan kehidupan itu. Sehingga Kristus nampak dalam hidup kita. Mari kita bersaat hening sejenak. Dan sesudah itu kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersaat hening sejenak. Jemaat Tuhan, kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih karena kami telah mendengarkan sabda-Mu melalui surat Rasul Petrus yang sudah dipulihkan oleh kuasa Tuhan, sehingga dia boleh memberitakan hal yang baik bagi jemaat yang tengah mengalami penderitaan.
biarlah apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami tetap dimampukan untuk hidup di dalam Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu nampak melalui kehidupan kami. Jika kami diberkati dengan hal-hal yang baik, biar nama Tuhan dimuliakan. Jikapun kami sedang dalam penderitaan, biarlah penderitaan itu tetap Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan di surga, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Evi Manangkalangi, Bapak dan Ibu M. Juhri, Ibu Ismara Sihombing, Penatua Lita Kasih Karunia, Ibu Diana Rumpoko, Bapak Mami Katamsi, Sereboni Saragi, Ibu Traman Sibarani, Ibu Teresia Margareta Tambunan, dan juga Pendeta Emeritus Toto Subianto. Kami terus mendukung saudara-saudara kami dalam doa, dan percaya Tuhan akan memelihara hidup mereka meskipun mereka sedang di dalam sakit. Tuhan kiranya berkenan untuk tetap menjumpai mereka, menolong proses pengobatan yang mereka jalani, menemani hari-hari mereka di dalam istirahat, dan juga menguatkan iman mereka serta keluarga mereka. Dan Tuhan sendiri akan menolong supaya karya Tuhan mendatangkan kesehatan yang lebih baik, bahkan pemulihan bagi mereka. Teruslah jumpai mereka ya Tuhan, sehingga di dalam sakit mereka tetap melihat Tuhan yang hadir. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa bagi pergumulan kami semua, entah itu pergumulan dalam keluarga kami di tengah pandemi, pergumulan dalam masalah ekonomi, pergumulan dalam hal studi, pergumulan dalam relasi kami dalam keluarga kami, dan juga persekutuan kami di GKI Bintaro. Tuhan kiranya terus menopang kami semua yang rapuh dan terbatas ini, supaya kami dimampukan untuk menghadapi dan kemudian melewatinya bersama-sama. Pakailah gereja Tuhan GKI Bintaro untuk tetap boleh melayankan pembinaan bagi segenap anggota jemaat maupun simpatisan di dalamnya, sehingga persekutuan akan tetap terjalin erat. Bentuklah kami di tengah situasi yang sulit ini, supaya kami sebagai gereja juga boleh terus melakukan rencana-rencana untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan ini. Kami berdoa bagi setiap karya yang dikerjakan untuk menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan persekutuan di GKI Bintaro. Biarlah Tuhan pakai semua itu. Tuhan yang sempurnakan semua karya itu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, juga negara-negara di dunia dalam menghadapi pandemi ini. Kami akan memasuki masa new normal. Normal yang baru, yang berubah dari sebelumnya. Biarlah Engkau menolong kami untuk mampu beradaptasi, dan kemudian bisa bersama-sama menghadapi perubahan ini dengan cara yang tepat. Tuhan kiranya juga terus berkarya melalui pemerintah, setiap tim yang dibentuk dan setiap orang yang dipercaya, supaya mereka dapat ditolong oleh Tuhan untuk segera mengusahakan berlalunya masa sulit ini bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat mengikuti persekutuan doa Prapentakosta. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Tuntun aku Tuhan Allah lewat burung dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagi-Mu selamanya.
bagiku selamanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena ibadah kebaktian Prapantekosta kedua ini bisa berjalan dengan baik. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan yang berikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga ibadah Prapantekosta yang kedua ini sudah kami laksanakan hari ini dan berjalan dengan baik. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah Prapantekosta di esok hari. Biarlah ini semua menjadi ungkapan syukur akan kebaikan kasih-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.